wilayah bidang pendidikan Kecamatan Adimulyo, tetapi saya melihat ini belum ada perwakilan dari Korwil. Coba nanti saya lihat dulu. Karena belum ada yang hadir, saya skip dulu. Saya lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri, Agus Wiju Utami dari SD Negeri Sidomulyo, melanjutkan materi pada pertemuan pertama yang pada tanggal berapa ya, saya lupa. Kita akan melanjutkan untuk pembuatan media video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Saya akan berbagi share screen. Apakah layar saya sudah terlihat, Ibu? Bapak, Ibu? Oke. Sekarang kita akan memulai dari awal, yaitu memulai dari membuka PowerPoint. Ini saya menggunakan laptop sekolah yang lain, tetapi ternyata ini juga menggunakan Office 2019. Hanya berbeda untuk proses perekamannya saja, Bapak Ibu. Untuk masalah memberi warna, mengganti jenis huruf, mengganti ukuran, itu sama. Nanti akan berbeda pada proses perekaman. Bagaimana cara kita mengetahui Office kita itu Office tahun berapa sih? Kita bisa memulai, saya ulangi, kita bisa memulai dari kita membuka PowerPoint. Dibuka. Terus pada bagian sini ada akun, ya. Kita klik. Nah, di sini tertulis kalau di laptop ini adalah Microsoft Office 365 Pro Plus. Nah, ini sama saja dengan Office 2019. Seperti itu. Kemudian saya akan mulai membuka yang baru, berarti kita bisa dengan klik New. Nanti akan muncul pilihan temanya. Ini bisa langsung di sini, tapi nanti di dalam PowerPoint-nya sendiri juga nanti ada pilihan untuk tema. Jadi contohnya kalau ambil saja ini blank presentation, berarti nanti masih kosongan. Kita klik. Akan muncul seperti ini. Terus, hal pertama kita adalah mengatur tampilannya dulu, mengatur ukurannya dulu. Pada desain, ini di bagian atas kita kenalan dulu. Mungkin Bapak Ibu kan juga sudah banyak mengenal tentang PowerPoint, mari kita ingatkan lagi, maksudnya belajar bersama lagi. Ini ada file, ada home, ada insert, ada design, transition, animation, slideshow, sampai yang terakhir sini. Untuk mengatur kertas atau ukuran, kita bisa melihat dari sini, juga bisa dari home sini, layout-nya seperti ini. Maaf. Desain aja nih. Desain di sini ada slide size. Terlihat nih di bagian desain, terus slide size. Kita klik. Nah, kalau saya terbiasa menggunakan yang widescreen, nanti yang lebih lebar. Jadi ukuran perbandingannya adalah 16:9. Itu jadi nanti ini lebih lebar ini tampilannya. Kalau yang standar 4:3. Ini pilih yang widescreen. Kemudian kita bisa memulai setelah, oh ya maaf Bapak Ibu, ini maaf saya ini dulu ada informasi, mumpung saya ingat.
ada informasi titipan dari PGRI Cabang Adimulyo yang belum registrasi untuk segera mengisi form link yang telah dikirim dan juga nanti mengirimkan berkasnya ke SD Kemujan untuk wilayah utara dan SD Tambarjo wilayah selatan. Itu sudah ada keterangan di pembagian. Berkasnya dikumpulkan paling akhir adalah Senin 19 Oktober 2020. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, setelah kita memilih untuk ukuran dari slide size, kita bisa memilih desainnya dulu. Kita mau menggunakan desain yang mana? Ada banyak sekali pilihan di sini desain. Nah, ini yang hijau nih. Silakan bisa menggunakan yang dari sini. Klik ini lainnya ya untuk menampilkan yang lain. Contohnya saya memilih yang ini, merah-merah. Oh ya Bapak Ibu, untuk yang nanti kira-kira suara saya tidak terdengar, tolong bisa WA saya, biar saya tahu nih. Atau bisa diklik di sini, di bagian chat, silakan. Tapi mohon maaf ini, karena saya tidak ada bantuan host, saya juga jadinya bolak-balik. Setelah memilih desainnya, kita bisa menambahkan judul. Untuk video pembelajaran, pada bagian depan itu harus tertulis dengan jelas identitasnya. Mulai dari kelasnya harus terlihat dengan jelas ya, harus tertulis. Karena kalau nanti hanya membahas, misalkan tertulis hanya tema 3, pembelajaran 2, nanti itu untuk kelas berapa? Jadi ditulis yang lengkap. Contohnya, pembelajaran kelas 6, terus di enter, tema 4, tidak terdengar ya suara saya, yang lainnya belum ada yang komen, coba. Coba, teman-teman grup Dapodik, apakah suara saya terdengar? Minta bantuan operator ini. Terdengar. Suaranya terdengar. Oh, terima kasih, terdengar. Saya ulangi, saya lanjutkan. Untuk tema 4, globalisasi. Kemudian ditulis juga subtema, misalkan subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, terus pembelajaran kelima. Nah, kalau kita seperti ini kan menutup, nah ini tidak terlihat semuanya. Caranya berarti kita harus mengatur fontnya, kita jangan lupa untuk blok semua tulisan. Blok itu berarti yang klik kiri, terus tahan, terus oke. Dan kemudian kita masuk ke home. Nah, di home ini ada jenis hurufnya, dilihat ya. Silakan ini bisa suka-suka bisa suka-suka Bapak dan Ibu untuk mengganti. Yang jelas kalau kita memilih font itu harus yang terbaca. Intinya seperti itu aja. Mungkin nanti ada yang mau memilih yang macam-macam yang seperti ini. Kalau seperti itu mungkin akan ada yang sulit terbaca. Nah, kalau font seperti ini bagi saya ini susah terbaca, tidak jelas nih penulisan 6-nya tidak jelas. Jadi memilih font itu memilih yang
cukup terbaca saja. Saya gunakan yang nah, karena ini kan belum terlihat semuanya, kita bisa mengecilkan. Mengecilkannya boleh langsung di sini, diklik angka 49 ini, berarti ini menggunakan font 49. 49 ini masih besar, kita bisa memilih yang lebih kecil. Misalkan ini, 36. Seperti itu. Atau kita bisa dengan klik nih, angka A, huruf A di sampingnya. Kalau A yang lebih besar, berarti itu untuk memperbesar. Kalau yang A kecil ini nanti diklik-klik saja, akan lebih kecil. Seperti itu. Kemudian kita menambahkan identitas kita. Identitas berarti oleh siapa? Oleh misalkan Agus Wiji Utami, SD Negeri Sidomulyo. Silakan Bapak Ibu, karena ini harusnya langsung praktek saja, biar nanti ketika ada yang bingung bisa ditanyakan. Jadi ini tahap mulai dari pembuatan PowerPoint-nya dulu. Silakan sambil praktek. Ini kan tidak terkonek dengan internet, sehingga saya rasa kan tidak mengganggu jaringan internet di sekolah Bapak Ibu. Silakan untuk latihan, silakan sambil disesuaikan. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki ide kan ingin membuat media video pembelajarannya itu mau tematik atau mau mupel? Kalau misalkan mau mupel, misalkan matematika, berarti nanti disesuaikan. Berarti pelajaran matematika kelas berapa, materinya apa. Jadi jangan lupa menuliskan kelasnya. Pada bagian awal ini, silakan bisa juga menambahkan gambar. Oke, akan saya coba untuk mencari gambar di internet misalkan. Pemilihan gambar seharusnya disesuaikan dengan materi. Misalkan kalau materi kita adalah jenis-jenis pekerjaan, tentunya akan lebih tepat kalau menggunakan gambar jenis-jenis pekerjaan, bukan gambar bunga atau misalkan gambar tumbuhan, seperti itu. Materi saya kan globalisasi. Globalisasi. Saya ulang kembali bagaimana cara mencari gambar yang kira-kira itu jadi transparan. Lebih bagus berarti kita menambahkan di sini globalisasi PNG. Jadi ada PNG, huruf PNG ditambahkan di pencariannya. Lalu kita enter kembali. Nah, Bapak Ibu bisa pirsani di sini ada banyak gambar yang nanti belakangnya itu akan ada kotak-kotak nih. Nah, ini artinya gambar yang berbentuk PNG atau transparan. Misalkan saya memilih gambar ini, saya klik. Kita double klik sampai nanti mengarahkan kita pada alamat web aslinya. Jangan hanya di sini. Kalau hanya di halaman awal dari Google-nya ini, lalu kalau kita klik kanan, kemudian kita download, downloadnya itu adalah dengan cara klik kanan ya. Saya ulangi, gambar yang akan kita download, caranya dengan klik kanan, kemudian
save image as, atau kalau bahasa Indonesia apa ya, simpan sebagai, seperti itu. Nah, lalu kita klik ini. Bapak Ibu juga ini kalau yang belum terbiasa download, kita harus ingat di sini filenya akan tersimpan di folder download. Ini yang secara otomatis di-download, tapi ada beberapa nanti yang langsung ke picture. Silakan yang menyalakan mic untuk mematikan. Terima kasih. Saya ulangi nih Bapak Ibu. Tadi cara downloadnya adalah dengan klik kanan, kemudian save image as. Ini untuk gambar-gambar yang bukan PNG, bisa langsung di-download seperti itu. Tapi saya akan ini buktikan bedanya kalau langsung save sama masuk ke webnya itu akan berbeda. Ini saya save saja gambar 1 di-download. Kemudian kalau yang ini tadi kalau saya double klik. Nah, ini akan tampilannya lebih besar nih. Di sini akan ada tulisan unduh gratis. Jadi saya ulangi, ketika kita mau download yang bertipe PNG, jangan langsung klik dari depan sini, tapi dari filenya, gambarnya di double klik, klik, sehingga masuk ke web aslinya. Web aslinya ini di sini di pngdownload.id. Kemudian klik di sini ada unduh gratis, kita klik. Tunggu prosesnya. Ini belum ke-download langsung, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan I am not robot. Kita klik. Parking meters. Kita klik. Ini untuk memverifikasi kita yang mau mendownload. Kalau kita itu bukan robot. Terus, verifikasi. Klik. Suruh try again. Oh, traffic light. Kita klik. Verifikasi. Oke, kalau sudah verifikasi akan muncul tulisan unduhan gratis. Nah, di sini baru kita klik. Ini kalau seperti ini ada open, ada save, ya kita pilih save. Simpan. Oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Hari ini download 2. Kalau kita lupa foldernya di mana, kita juga bisa klik tanda kotak-kotak hitam di samping ini. Kita bisa klik di sini. Itu akan langsung menuju di folder download. Lalu kita kopikan. Ctrl sama C. Ctrl+C. Lalu kita masuk ke sini, ke PowerPoint kita. Pastikan Ctrl+V. Nah, akan muncul gambar besar, lalu kita kecilkan dengan menarik pojokannya, lalu kita kecilkan seperti ini, disesuaikan. Ini adalah gambar yang berformat PNG. Saya buka satu lagi yang format yang tadi, yang di-download langsung dari halaman depan Google Image. Kita copy, lalu kita masuk ke sini, sama, Ctrl paste. Nah, akan terlihat bedanya Bapak Ibu. Saya jejerkan dulu gambarnya. Gambar yang sama, yang sebenarnya sumbernya sama, tetapi cara mendownload yang berbeda. Yang sebelah sini, yang sedang saya klik, itu adalah tampilan ketika kita mendownload langsung
ketika di halaman awal Google Image, Google Gambar ya. Jadi di belakangnya ini background-nya masih terlihat putih-putih seperti ini. Sedangkan gambar yang satunya adalah gambar yang kalau kita download langsung tapi dari web PNG-nya. Jadi dari Google-nya kita klik 2 kali seperti itu. Jadi tentu lebih bagus yang ini yang tadi transparan. Ibaratnya ini adalah downloadan yang gagal seperti itu. Kita hapus saja ini. Silakan Bapak Ibu yang mic-nya menyala. Oh, untuk dimatikan. Maaf Bapak Ibu, karena saya tidak ada bantuan saya jadi bolak-balik. Terus saya delete saja ini yang tidak terpakai. Nah, jadi saya menggunakan yang ini. Lalu pengaturannya bagaimana? Ya itu suka-suka. Misalkan ini terlalu dibagi 2. Seperti itu, kemudian kita tambahkan di sini. Kalau terlalu besar, kecilkan lagi. Nah, silakan Bapak Ibu bisa nanti latihan untuk download yang formatnya PNG. Saya sudah ini ya, saya lanjutkan untuk slide kedua. Saya tambahkan dengan new slide. Di sini ketika kita dari home ya, home, new slide akan muncul beberapa pilihan. Kita bisa menyesuaikan dengan maunya kita. Kalau kita mau membuat comparison untuk perbandingan, berarti klik yang ini. Ini untuk 2 konten. Ini title berarti untuk judul saja. Misalkan saya pilih yang blank. Ketika saya sudah pilih blank, lalu bagaimana kita akan mengetikkan? Kalau kita milihnya yang lain, ini sudah ada tempat untuk mengetikkan. Di sini kan ada tempat untuk mengetik. Kalau yang blank itu tidak ada kotak-kotakan untuk kita mengetik. Caranya yaitu dengan insert, lalu kita pilih shape. Lalu pilih huruf A. Kotakan huruf A, text block ya, kemudian kita klik dan perbesar dengan menahan jari kiri kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menuliskan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Bisa tulis dulu fokus pembelajaran. Misalkan bahasa Indonesia, PPKN. Kemudian kita mengatur hurufnya sama dengan tadi, kita blok. Kemudian pilih huruf A untuk membesarkan. Kalau untuk satu slide seperti ini, menurut saya idealnya adalah 24, ukurannya nggih, 24 atau 28. Misalkan hurufnya saya ganti dengan Arial saja. Nah, kita tarik pojoknya agar lebih rapi. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk menuliskan KD-nya. Berarti kita ulang lagi dari, di sini juga ada nih Bapak Ibu, muncul text box di sini. Kalau tidak muncul, kita klik insert, lalu klik shape, lalu pilih text box.
Kita tulis kompetensi dasar bahasa Indonesia. Misalkan ini 3.2. Terus 4.2. Silakan ini juga bisa mengopi dari buku guru juga bisa, atau dari file Bapak Ibu yang sudah ada, ini dituliskan. Kemudian saya ganti hurufnya, dibesarkan ukuran 28, kemudian pilih. Karena ini putih semuanya, kita bisa mengganti warna background-nya. Warna background kalau ada banyak jenis. Kalau mau sekotak ini, misalkan saya dari kotak ini kan fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Ini kan dalam satu text box, satu kotak. Kalau satu kotak ini mau dikasih warna, yang ini dok warnanya. Nah, kita bisa pilih nih di bagian format, kemudian pilih di shape fill. Ada gambar cat, kayak wadah cat tumpah. Shape fill, kita klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih warnanya bebas seperti itu. Itu kalau hanya satu kotak. Nah, kalau novel nggak ada. Kalau picture ini juga bisa, tapi berarti dengan memilih gambar. Kalau mau yang lainnya bisa gradient. Gradient itu kayak ada gradasinya, jadi bisa pilih yang nih. Selanjutnya, kalau per kotak nih Bapak Ibu, misalkan kotak yang bawah yang kompetensi mau dibuat kotaknya adalah yang lainnya juga bisa. Seperti itu. Kalau kita nanti mau menggunakan tidak hanya satu kotak, tapi seluruhnya, itu di bagian mana ya, lupa. Klik. Sini, klik aja sini. Klik di slide, tapi bukan yang di kotak fokus pembelajaran, yang bukan juga di kompetensi dasar. Tapi di luar itu, di sini di putih-putih yang lainnya, kita klik kanan, lalu pilih format background. Kita klik. Nah, akan muncul pilihan seperti tadi, tapi ini untuk background seluruh satu kotak ini. Kalau tadi yang kalau kita klik kotak ini kan hanya shape fill untuk satu kotak text box. Yang ini juga untuk satu kotak text box. Kalau kita klik yang di sini di luar lalu klik kanan, akan ada pilihan format background. Misalkan saya mau milihnya gambar berpola juga boleh. Solid fill. Ini kalau warnanya solid, ini ganti warna. Ini di bagian bawah ada transparansi. Ini juga bisa kita gunakan untuk mentransparansikan. Kalau aku mau warnanya background saja, yang kotak-kotak itu tidak perlu, ya nggak apa-apa. Kita blok yang text box-nya, lalu kita pilih shape fill kembali, pilih no fill. Yang kotak bawah juga sama, shape fill, terus kita pilih no fill.
maka ini hanya menggunakan warna pada format background. Seperti itu. Kalau mau gambar juga bisa Bapak Ibu, ini di format save ya. Kalau enggak kita bisa, coba saya akan download background. Misalkan. Nih, misalkan ada banyak pilihan ya. Saya mau milih yang mana ya? Milih seperti ini aja juga bingung. Ini aja deh, kuning-kuning. Ya. Kalau hanya, ini seperti tadi ya, kalau kita langsung klik dari sini, ini namanya kan halaman awal dari Google Image atau Google Gambar. Kalau kita hanya klik seperti ini, biasanya resolusinya akan lebih kecil. Agar lebih bagus, kita bisa dengan double klik. Klik-klik seperti itu. Ya. Aduh, kita menuju nih. Nah, oh ya Bapak Ibu, untuk ukuran gambar, kalau semakin besar tentu itu juga kan akan mempengaruhi file kita besarnya. Ketika nanti kita akan menyimpan menjadi bentuk video, jika itu juga akan mempengaruhi ukuran dan lama penyimpanan kita. Ini di sini ada pilihannya Bapak Ibu, kalau yang ini ada beberapa yang muncul, ada yang tidak. Kalau ini dari sumber yang ini, Dreamstime, ini akan muncul seperti ini. Ada ukurannya berapa-berapa seperti itu. Coba ini bisa download enggak? Ada beberapa kalau kita mau download background, ada yang free, ada yang kita harus masuk akun seperti itu. Ada juga yang premium, kita harus membayar. Oh ini nggak bisa, coba aku cari yang lainnya dulu sih. Nah, saya langsung klik kanan ya, nanti ukuran lebih kecil. Klik kanan, terus save image as. Saya ganti namanya jadi background. Lalu save. Lalu kita masuk ke folder download, klik filenya, terus kopikan. Klik kanan copy atau bisa dengan Ctrl plus huruf C. Lalu kita masuk ke sini untuk mengganti background. Kita masuk sini, klik di luar kotakan ini ya Bapak Ibu, di luar kotakan fokus dan di luar kotakan kompetensi, klik sini. Terus klik kanan, paste. Kecil, karena tadi saya kan downloadnya di halaman pertama Google. Kecil, kita besarkan saja. Jadi kalau kecil itu nanti pecah-pecah. Kan gambarnya ya pecah-pecah. Nah, wah tulisannya ketutup. Bagaimana caranya agar tulisannya muncul? Kita klik send to back atau kita klik kanan. Ini nggak bisa klik kanan, ini aja send back. Send to back. Di format nggih, format, terus sini ada send backward, pilih send to back. Nah, jadilah tulisannya di depan, jadi terlihat seperti itu. Yang biru tadi, yang format background, tentu akan tertutup dengan gambar ini.
Monggo bisa sambil latihan nih Bapak Ibu. Ini kita lihat ini kan pecah-pecah nggih. Nah, karena tadi saya downloadnya langsung di halaman awal Google. Kalau sudah fokus pembelajaran dan kompetensi dasar, kita tambahkan slide. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan slide ini kembali, maksudnya background-nya mau seperti ini lagi lah di slide sebelumnya, kita bisa dengan duplikat. Caranya di sebelah sini nih, klik kanan, duplicate slide. Klik. Akan ada 2. Ini untuk fokus pembelajaran dan yang bawah ini misalkan kita ganti. Jadi tujuan pembelajaran kita edit saja. Sudah ada 2 nih, tujuan pembelajaran. Ini hanya judul. Nah, terus yang bagian bawah tuliskan tujuannya. Setelah apa, siswa dapat apa, misalnya. Jadilah slide untuk tujuan. Sudah 3 slide, sudah sampai tujuan, kita bisa masuk ke apersepsi. Ini bisa ngambil dari buku tema. Saya misalkan ini dari new slide lagi. Saya belum download buku tema di laptop ini, sehingga Bapak Ibu bisa mencoba download buku tema. Coba saya kopikan dulu nanti. Sambil menunggu saya menyalakan laptop satunya, Bapak Ibu bisa kita untuk belajar memberikan transisi untuk perpindahan dari slide 1 ke slide 2 atau slide 2 ke slide 3. Kita klik ini transisi slide 1, kita klik di sini di atas kan ada file, home, insert, design, transition. Di transition ini, kalau kita kliknya none, berarti tidak ada efek transisi. Kalau klik lainnya, nanti akan terlihat. Ada banyak pilihan. Misalkan saya mau menambahkan yang white. Nah, nanti tampilannya akan seperti itu. Terus yang slide kedua, saya split. Slide ketiga, saya save. Nah, ini aja lah. Effect option juga bisa kita lihat nih untuk karakter, untuk objek. Ini kalau untuk mock itu perpindahannya. Kita ini aja. Nah, silakan bisa dicoba dulu. Lalu kita juga bisa menambahkan animasi untuk setiap hurufnya. Misalkan di slide pertama, kita akan memberi efek animasi. Animasi itu untuk mempercantik tampilan saja. Kalau tidak ada efek animasi, itu semua tulisan, semua gambar akan muncul bareng, bersama-sama. Jadi tidak ada animasinya. Contoh, saya tampilkan dulu, ini sebelum diberi animasi. Ini langsung muncul semuanya bersamaan, tulisan-tulisan ini. Kalau diberi animasi, kita bisa mengatur satu persatu. Misalkan
Untuk judul, saya blok semuanya. Lalu saya beri animasi untuk masuknya. Animasi yang berwarna hijau ini untuk masuk. Ini pilihannya hanya seperti ini. Tapi jika kita klik tanda panah ke bawah di sini, more, akan muncul pilihan lainnya. Entrance masuk. Exit nanti untuk keluar. Emphasis ini untuk yang sudah ada di situ. Ada juga ini motion pad. Motion pad itu untuk pergerakannya. Misalkan nanti saja ding. Saya coba yang entrance dulu. Saya ulangi Bapak Ibu. Kita harus blok dulu yang akan kita beri animasi. Apakah semuanya dari bawah sampai atas? Terserah. Kalau saya di bagian sini, saya dari pembelajaran sampai pembelajaran 5 sini. Saya blok, terus saya pilih fly in. Nah, itu ternyata cepat sekali. Kalau ingin lebih lama, bisa dilihat pada bagian duration, durasi. Ini 0,05 detik. Ini bisa dicepetin. Maaf, dilamain, bukan dicepetin. Nah, ini saya ganti 1,50. Coba kita lihat. Sering muncul. Yang tulisan oleh Agus Wijutami itu kenapa tadi langsung muncul? Karena ini belum diberi animasi. Jadi ini juga diberi animasi. Kita blok, lalu pilih animation, lalu pilih terserah ya. Ini mengatur waktunya dengan diatur di seberapa. Terus ini yang bagian start, ini saya pilih yang on click. On click itu artinya jika kita ngeklik itu, ya, jika kita ngeklik akan muncul itu. Tapi kalau kita nggak ngeklik ya nggak muncul. Jadi saya sudah membuat 2 animasi. Ini ada angka 1 di sini, ini animasi pertama, ini berikutnya. Cara melihat animasi semuanya ada berapa? Di animation, terus animation pen. Animation pen akan terlihat mana saja yang sudah kita berikan animasi. Nomor 1, titel pembelajaran sampai 5 ini. Terus nomor 2 oleh 3 ini. Hijau-hijaunya ini durasinya. Tanda mouse ini artinya ketika kita ngeklik. Seperti itu. Untuk yang fly in tadi, oh ya Bapak Ibu, kalau misalkan keliwat salah untuk urutan memberikan animasinya, saya hapus dulu. Bentar. Saya ulangi dari awal. Niatnya kita akan memberi animasi kan bagian pembelajaran dulu. Tapi ada yang salah. Memberi animasinya kita ini dulu. Yang oleh dulu. Kemudian yang pembelajaran itu munculnya kedua. Terus saya yang gambar ini juga bisa Bapak Ibu. Ini gambarnya kita klik, terus kita beri animasi juga bisa. Nah, di animation pen akan muncul seperti ini. Ini urutan pertama yaitu oleh Agus Wijutami SD Negeri Sidomulyo. Itu dalam 1 klik. Jadi dalam 1 klik langsung muncul 3 baris ini. 3 baris ini. Terus klik kedua akan muncul titel dan klik ketiga akan muncul
picture gambarnya ini. Salah, karena saya maunya misalkan gambarnya dulu yang pertama muncul. Nah, ini di sini kan gambarnya nomor 3. Maka kita bisa dengan klik dan tarik ke atas. Nah, maka picture akan menjadi nomor 1 gambarnya. Lalu setelah gambar, saya maunya judulnya dulu. Berarti yang titel ini juga tarik ke atas. Nah, akan sesuai urutan yang kita maui, yaitu nomor 1 gambar dulu, nomor 2 titelnya pembelajaran kelas 6, nomor 3 oleh Agus Wijik Utaminya. Coba kita slideshow. Cara mengeceknya dengan klik slideshow. Kalau mau mengecek semua slide dengan from beginning. Kalau mau mengecek slide ini saja, from current slide yang kedua ya, pilih. Klik 1 kali, muncul gambar. Ketika saya belum klik lagi, ini tidak akan muncul tulisan kembali. Agar muncul, tentunya kita klik 1 kali. Muncul judulnya. Lalu, klik 1 kali, muncul nama kita. Terus untuk kembali ke PowerPoint tadi, untuk mengedit, kita klik tombol ESC, Escape, ESC, biasanya di pojok. Nah, kita klik, maka akan kembali ke sini. Terus ini juga sama. Kita bisa satu persatu juga bisa ya. Satu kotak ini saya beri animation, split. Lanjut ini kompetensi dasar. Di blok, karena saya maunya ini muncul 1 kali. Jadi di bloknya ya sesuai yang kita inginkan. Saya maunya yang pertama muncul fokus pembelajaran. Sudah, ini ada tanda nomor 1. Yang kedua, mau kompetensi dasarnya saja. Berarti klik blok kompetensi dasarnya saja. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia sendiri. Oke. Terus 3.2. 4.2. Ini satu-satu nggih, Bapak Ibu, boleh. Kalau aku mau semuanya langsung, boleh. Karena lagi belajar ya, satu-satu. Sudah di animation pen sudah ada 8 di sini. Terus coba slide yang ketiga, ini juga sama, tujuan pembelajaran sendiri. Terus aku mau tujuannya di sini 1, 2, 3, 4-nya bareng keluarnya. Ya kita blok nomor 1 sampai 4. Seperti itu. Misalkan. Nah, muncul bersama. Oke, saya lanjutkan ini untuk materinya. Saya buka dulu buku guru saya. Siswa. Mana sudah buka belum ya?
Tadi saya kelas 6, tema 4, pembelajaran 5. Kita ke buku siswa, cari materi tadi. Pembelajaran 5. Why not responding? Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah buka buku siswa kelas 6, tema 4 ya. Ini sesuai materi kita tadi. Saya ingin memasukkan gambar ini yang di sini. Kita menggunakan print screen ya. Langsung bisa kita masukkan ke PowerPoint-nya. Sini lanjut. Control paste. Saya ulangi dulu. Klik print screen, kemudian masuk ke PowerPoint, lalu kontrol paste atau CTRL dan huruf P. Lalu di sini kita akan memotong langsung di PowerPoint, tidak masuk ke Paint. Sudah seperti ini. Saya ulangi lagi. Masuk ke buku siswa yang mau di crop ini, paskan kira-kira nih Bapak Ibu, karena saya ngambil ini ya, ini sudah cukup mengambil gambar ini. Lalu kita pencet pada keyboard kita PRT SCR atau print screen. Lalu masuk ke PowerPoint kita, display tadi yang kosong, klik sini lalu klik kanan paste. Kemudian klik kanan. Wah, ini kalau klik kanan nggak bisa, kita masuk ke format. Saya ulangi, kalau sudah masuk ke sini, lalu format ada crop. Kita akan potong. Klik crop. Jika tanda hitam-hitam di pojokan sudah muncul, artinya gambar tersebut sudah siap untuk kita potong. Kita tarik saja. Oke. Satunya dari pojok sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita klik sini terus crop. Nah, gambar sudah jadi yang kita inginkan. Lalu kita paskan ukurannya. Seperti itu. Untuk menambahkan lagi, kita masuk ke home, terus new slide, blank kembali. Ini model copy paste dari buku siswa. Lanjut, ada ayo berkreasi. Ini juga kalau ibaratnya males banget untuk menulis, ini juga bisa langsung dengan print screen. Misalnya kita print screen berarti kita pencet PRT SCR, lalu masuk ke PowerPoint, lalu klik kanan paste. Format, pilih crop, potong, tarik.
lalu klik crop. Nah, akan tercrop. Atur, besarkan sesuai dengan ukurannya ya, yang kira-kira ya pas. Seperti itu. Kalau males banget, kalau mau aku tak tulis saja, boleh. Dengan copy paste juga boleh. Jadi sini tambahkan lagi slide 1 misalkan blank, lalu masuk ke buku siswa, lalu tulisan yang salah satu ini sampai produk dalam negeri. Enggak, ini contohnya yang ini aja. Yang Indonesia sampai kerjasama tersebut, kita blok, lalu kita copy, CTRL-C, masuk ke PowerPoint, lalu CTRL-V. Nah, itu juga bisa atur blok, atur ukurannya. Misalkan di sini. Sebelah sini bisa kita tambahkan untuk gambar. Ayo kita cari gambar lagi. Kerjasama ASEAN. Saya hanya pilih gambar bebas nih, misalkan saya pilih ini. Bapak Ibu, ini sebenarnya juga kita bisa tanpa mendownload, kita bisa langsung mengcopy ini, copy image. Cuman kalau saya menurutnya prosesnya lama. Nggak apa-apa sih, mari kita coba. Kita sudah mencari gambar di Google, kita tidak download, tapi kita copy. Caranya dengan klik kanan gambar yang kita inginkan, lalu copy image, atau bahasa Indonesia apa ya, salin gambar, lalu masuk ke PowerPoint kita, ke sini, lalu paste, CTRL-V. Oh, ini cepat, ini ukurannya kecil. Ini juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini kita tidak perlu download. Hanya copy langsung. Lalu kita atur gambarnya, besarkan. Atur posisi hurufnya. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulangi, untuk mencari gambar dari internet, kita bisa download dulu. Tapi kalau yang PNG transparan, seperti di slide 1, itu harus download dulu. Ini untuk gambar-gambar yang sekiranya bukan PNG, kita bisa langsung copy tanpa kita download. Bapak Ibu, untuk slide yang sudah ada animasi akan muncul tanda bintang di sini di bawah. Angka 1 ada bintang, 2 bintang, 3 bintang. Yang 4, 5, 6 ini belum ada. Artinya ini belum diberi animasi. Kita coba untuk beri animasi. Klik sini. Gambarnya ke sini. Animation. Kemudian misalkan share. Terus yang ini animation. Right. Nah, di slide ini ada 2. Berarti kita bisa memberikan 2 jenis animasi. Animasi pertama untuk tulisan ini. Untuk yang gambar saya ini. Nah, di animation pen ada 2. Jika kita mau gambarnya jadi urutan klik pertama, kita bisa geser ke atas. Seperti itu. Terus misalkan silakan untuk dibuat sampai
slide terakhir, kalau sudah bisa ditambahkan di belakang. Terima kasih, seperti itu. Ini tulisan yang bikin air. Terima kasih. Ini bisa diatur ukurannya juga. Bisa juga ditambahkan gambar. Silakan untuk googling ya. Ini saya kosongkan dulu contohnya. Oh ya, transisinya ini tadi belum diberi. Transisinya belum ditambahkan transition. Sudah 7 slide. Sebelum kita merekam, kita memastikan kalau slide-nya itu sudah benar. Kemudian, karena namanya PowerPoint, itu berarti hanya menuliskan poin-poinnya saja. Kalau misalkan materi Bapak Ibu ada misalkan organ pencernaan atau apa, itu bisa menuliskan nama-nama organnya saja. Nanti penjelasan tentang organ pencernaan dibaca, tetapi tidak perlu dituliskan di sini. Tidak perlu dituliskan di slide-nya, juga nggak apa-apa, seperti itu. Tapi nanti kan tetap dibaca ketika kita rekaman. Mari kita coba dulu cek dengan slideshow from beginning. Di awal, klik satu gambar, klik lagi judul, klik, lanjut selanjutnya, fokus pembelajaran. Ini tadi satu-satu. Tujuan. Ini langsung muncul sekali, karena tadi kan langsung di blok nomor 1 sampai nomor 4. Selesai. Jangan lupa untuk disimpan dulu. Caranya dengan save sini. Boleh dengan ini tanda kotakan ini di atas. Terus save. Di mana tempatnya, silakan. Diberi nama, jangan lupa. Dan harus diingat disimpan di folder mana. Save. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang perekaman. Untuk perekaman, untuk yang Office 2019 itu akan berbeda dengan Office sebelumnya. Mohon maaf, ini saya menggunakan Office 2019. Bedanya, coba kita klik. Perekaman yaitu pada bagian slideshow. Slideshow, lalu kita pilih record slideshow. Kita klik. Jika kita ingin merekam dari slide yang aktif, maka record from current slide. Ini slide yang aktif saya slide 7. Terima kasih, itu kan slide 7. Nah, tapi saya niatnya kan merekam dari slide awal, maka record from beginning. Kita pilih, klik. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Office 2019 akan muncul muka kita di sini kalau ini kameranya diaktifkan. Ini bedanya.
Jadi ini akan muncul, ini kan muncul muka saya. Nah, kalau di Office tahun 2016 tidak ada untuk kamera memunculkan muka kita di layar PowerPoint. Oke, saya matikan saja dengan turn off. Nah, berarti ini mati posisi kameranya. Dan ini tampilan 2019 itu ada record dan ada stop. Tampilan untuk 2016 hanya ada untuk close dan pause. Jadi ketika nanti sudah selesai, berarti klik tombol close, keluar, tanda silang. Maaf, saya ini menjelaskan dulu untuk 2019. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya Office 2019. Instalan terbaru atau laptop terbaru biasanya sudah 2019. Untuk merekam, kita mulai dengan record. Kalau tandanya merah seperti ini, artinya kita belum mulai merekam. Kemudian di sini akan tertulis slide 1 of 7. Artinya ini adalah slide 1 dari 7 slide. 0.00 garis miring 0.00. Ini menunjukkan lama waktunya. Lama waktu yang depan itu adalah waktu di slide ini. Lama waktu yang di belakang menunjukkan total waktu di seluruh slide. Mari kita coba untuk record. Klik record, ada 1, 2, 3-nya nih. Nah, perhatikan di sini itu waktunya sudah berjalan. Ini sudah mulai direkam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk merekam, ini sudah mulai rekaman. Kalau sudah, di slide ini sudah, kita klik tanda panah ke samping. Slide kedua dimulai, fokus pembelajaran. Kalau sudah sampai slide terakhir, sampai ini yang terakhir nih ya, sudah dibacakan semuanya, silakan. Nanti tinggal lanjutkan, klik tanda panah selanjutnya. Terus tujuan pembelajaran, lanjutkan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, jadi jangan ya baca ini materinya. Lanjutkan sampai slide 6, ini artinya sudah sampai slide 6. Lanjutkan. Terima kasih. Kalau sudah, kita klik tombol stop. Nah, ketika kita klik tombol stop, akan muncul di sini 0,04 per 1.17. Artinya slide terima kasih itu hanya 4 detik. Tapi seluruh slide rekamannya 1 menit 17 detik. Lalu kita coba untuk close. Akan muncul tanda speaker nyala seperti ini di masing-masing slide. Nah, seperti itu. Akan muncul masing-masing. Lalu kita bisa mengeceknya dengan klik sini. Dinyalakan. Nah, kalau ternyata, maaf Bapak Ibu, rekaman saya terdengar apa tidak tadi? Oke, kalau ternyata slide kita nggak puas dengan hasilnya, tapi aku maunya menghapus yang ini saja, yang slide 1. Iya, tadi aku salah nih ngomongnya, atau bagaimana ya, nggak puas. Tapi slide 2 sampai 7 kita sudah puas. Hanya slide 1, kita berarti hanya menghapus pada slide 1.
Caranya dengan, maaf sekali lagi, ini untuk Office 2019. Di record slideshow, pilih clear. Kalau tadi di awal kita akan memulai rekaman, tidak muncul clear. Karena ketika akan memulai kan belum ada rekamannya. Karena sekarang sudah muncul rekamannya sehingga ada pilihan clear. Ada 4 clear di sini. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Kalau kita hanya mau menghapus yang slide pertama saja, berarti pastikan kita yang aktif ini slide pertama. Yang muncul ini kan slide pertama. Berarti clear timing on current slide. Hapus waktu pada slide ini saja. Klik. Kita ulangi lagi, tapi bukan untuk clear timing. Timingnya sudah sama narasinya, karena kita kan memberikan narasi. Berarti clear narration on current slide. Klik. Maka tanda speakernya akan hilang. Lalu bagaimana kita mulai merekam kembali? Untuk hanya slide ini saja, berarti record, kita klik pilih record from current slide. Hanya current ini saja, hanya slide ini saja kita klik. Kita mulai record. Ini belum mulai, tunggu sampai hilang. Nah, Assalamualaikum. Kalau sudah selesai, kita stop. Kenapa stop? Jangan di next, karena kita hanya akan memberi suara pada slide ini saja, karena slide setelahnya kita sudah ada suara. Kita juga bisa nge-play di sini. Nah, lalu kita close. Kita close, di sini akan muncul rekaman kita yang terbaru. Seperti itu. Untuk perekaman, jika laptopnya sudah mendukung untuk mic-nya, mikrofonnya, kalau sudah bagus, itu tidak perlu tambahan mic lagi. Langsung ngomong saja di laptop, itu bisa seperti itu. Tapi kira-kira kalau laptopnya kurang bagus atau ternyata audionya jelek, ya bisa menggunakan mic tambahan. Seperti itu Bapak Ibu untuk hari ini. Sepertinya saya sampai sini dulu. Coba jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo untuk bertanya, mengangkat tangan. Pak Sigit mana bertanya apa enggak Pak? Orang mudeng. Aduh. Kalau yang belum jelas, nanti bisa melihat rekaman ini, rekaman kegiatan KKK kita, atau bisa minta bantuan teman-teman, yuk kita kolaborasi bareng-bareng untuk membantu teman-teman kita agar sama-sama maju bareng, bergerak bersama, belajar bersama, seperti itu. Ada yang ditanyakan lainnya Bapak Ibu? Jadi hari ini kita belajar, oh iya terima kasih, ini silakan, monggo SD Negara Dimulai 2. Halo. Iya, masuk. Terima kasih atas waktunya. Sedikit yang saya tanyakan, tadi Mbak Kadis menyampaikan untuk Office yang digunakan adalah 2019 yang dengan antara lain itu adalah muncul foto kita ya ketika kamera dinyalakan. Nah kebetulan saya masih memakai Office yang 2013. Bisakah untuk membuat video seperti tadi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Darsono.
Untuk Office yang di bawahnya 2013, 2010, 2016 itu bisa. Tetapi caranya sama sebenarnya. Tapi tentu ada yang berbeda. Kalau tadi di 2019 ada fitur menyalakan kamera kita. Kalau di 2000 yang sebelumnya tidak ada. Kalau 2019 ada fitur untuk stop langsung di situ. Kalau di sebelumnya tidak ada. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba nanti menggunakan Office yang bukan 2019. Tapi sama Bapak Ibu, nanti di bagian mana kalau Office saya bukan 2019, di bagian slideshow juga Bapak Ibu. Kalau kita biasanya membuka PowerPoint itu hanya untuk menayangkan, kita kan slideshow from beginning, seperti itu kan, atau kita klik, selesai. Nah, kita pilih slideshow, record slideshow, seperti itu. Nanti akan muncul juga seperti ini, atau ada centangan narasi-narasi seperti itu, oke aja seperti itu. Nanti jika masuk rekamannya, akan ada waktu yang berjalan. Perbedaannya, kalau ini waktu berjalan yang di sini, ada stopnya di sini. Kalau yang di Office sebelumnya tidak ada stop di sini, jadi nanti langsung close, keluar. Keluar dari situ, lalu kita balik ke PowerPoint di sini, di slide ini akan muncul tanda speaker. Kalau muncul tanda speaker, artinya sudah ada suara yang terekam. Saya ulangi, untuk Office yang bukan 2019, tetap sama di bagian slideshow, kemudian record slideshow. Langsung ngomong bla 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 bla, tidak ada stopnya di situ. Kalau sudah berhenti selesai, close, klik tanda silang. Lalu kita lihat di sini akan sama, akan muncul tanda speaker. Cuma speakernya berbeda-beda. Kalau yang Office 2010, kalau nggak salah speakernya warna kuning. Intinya speaker seperti itu. Begitu Pak Darsono. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Halo. Jangan tinggalkan saya sendiri. Kalau sudah cukup sendiri bagus saya di sini. Oh iya. Ayo, SD Negeri Sugiwaras. Bagaimana? Aku malah cekelane pelosa ge, mumet. Aduh. Tenang saja, ada Pak Aji di situ. Insya Allah bisa. Oh, Pak Aji nggak ada, lagi keluar. Oh, ya udah. Ada yang ditanyakan apa enggak Bu Sunarti? Tanya loh. Saya mau tanya apa, Bu Agus bingung. Aduh, berarti ini penjelasan saya. Oh ya, Tambah Harjo, silakan. Ini Tambah Harjo mau bertanya. Ya, kelihatan suaranya Bu Baik marah. Seru-seru. Silakan, Tambah Harjo. Halo, bisa lirih banget, Jeng. Nggak bunyi. Belum ngendika, Jengning. Masih ngurusin mic dulu, mungkin tunggu dulu nih, bentar. Oh, pakai genset ya?
Lagi pakai genset? Mungkin, Pak. Halo. Halo. Ini tepak ya? Apa Tambajo nih? Oh iya, Tambajo silakan yuk. Ya. Terima kasih Mbak Agus, materinya yang diberikan tadi ya jelas sih, tapi memang butuh untuk nanti di rumah bisa mengulang lagi. Kalau nanti di rumah bisa memutar lagi video yang dengan share nanti ya. Kemudian ini untuk Mbak Agus berarti materinya kurang berapa kali ya? Kalau untuk video pembelajaran PowerPoint kurang 1 kali. Kalau nanti jadi ada video lanjutan berarti kurang 4 kali. Oke. Mungkin ini untuk mulai sekarang, untuk setiap kelas, mulai membagi materinya, baiknya gimana? Supaya nanti sudah ada gambaran, rancangan, kira-kira video pembelajaran apa yang akan dibuat oleh masing-masing guru. Dibagi seperti itu materinya? Oke. Saya Biar pikir karena kita saya pikir karena kita sedang belajar, biasanya kita memilih tema yang kita suka. Kalau kita menentukan materi, biasanya aku materi ini kayak gini, aku males lah, gini. Jadi menurut saya karena itu belajar, silakan untuk menggunakan materi sesukanya yang disenangi aja dulu seperti itu. Oh, bukan menggunakan ini saja, kayak misalnya kemarin itu yang untuk tema pembelajaran 1, 2, sampai 6 kayak gitu, tidak seperti itu? Apa itu koordinator masing-masing aja nanti dirembuk per kelas atau dirembuk per mapel, untuk dirembuk materinya mau dibagi, diurutkan seperti itu, atau mau suka-sukanya yang membuat, ya terserah sih pada dasarnya. Yang penting ada kemauan untuk membuat sih, seperti itu. Iya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung memilih guru tersebut dibebaskan mau memilih materi yang mana. Karena mungkin kalau aku jatahnya tema 5, subtema 1 pembelajaran 6, aku rasa seneng dia materi kayak gini, nih, seperti itu mungkin. Jadi ini nanti malah ya gimana gitu. Ya udah. Ya itu nanti menjadi itu saja nggih dari koordinator masing-masing kelas. Tapi kalau bisa nggih, tapi kalau bisa mulai sekarang itu sudah bisa dibagi atau bagaimana, tapi dipikirkan kira-kira nanti apa yang akan disajikan dalam video pembelajaran yang nanti akan dibuat. Entah itu menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan nanti yang materi yang akan jenengan sampaikan berikutnya. Seperti itu. Kemudian untuk sedikit pengumuman untuk pembuatan kartu PGRI, ini masih kami tunggu sampai dengan hari ini. Kalau bisa sudah store untuk hari ini, hari Sabtu, sudah di-store ke saya ataupun Pak Sukadi. Ada lagi? Tidak, sudah cukup. Oke, terima kasih. Yeah. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin jika ada yang disampaikan, saya persilakan dulu sebelum saya tutup. Atau tidak ada nih Bapak Ibu? Bu Daryati ini sedang ada acara PGRI, rakor PGRI, mungkin tidak bisa bergabung dengan kita untuk mengisi sambutan Bapak Ibu. Tapi ada Pak Jailan, saya persilahkan. Saya tutup dulu, saya untuk materi saya dulu, saya tutup dulu. Belum bagus. Apa? Dari Tepak yang mau bertanya. Oh iya, monggo Pak Sigit. Iya, hubungannya dengan materinya Pak Edi minggu yang lalu, ya. Untuk
kegiatan PAS mungkin apakah sudah disampaikan ke pengawas atau belum, yang mana kami berharap untuk kegiatan PAS besok itu dilaksanakan seperti materinya Pak Edi. Nah, itu tolong nanti disampaikan kepada pengawas atau Korwil untuk kegiatan PAS besok, mudah-mudahan bisa dilaksanakan soal yang seperti materinya Pak Adi yang minggu lalu. Itu saja. Terima kasih, Mbak Agus. Terima kasih Pak Sigit. Untuk yang masalah PAS itu sudah kebijaksanaan dari masing-masing sekolah. Silakan masing-masing sekolah untuk bermusyawarah seperti itu. Demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga dapat bermanfaat. Masih ada 1 kali pertemuan untuk kita membahas video pembelajaran yang menggunakan PowerPoint. Untuk waktunya kapan saya belum bisa memastikan. Kalau Pak Edi Rabu besok sudah bisa bergabung, berarti masih quiz is, belum materi saya. Jadi materi saya itu materi mengganti jika Pak Edi berhalangan hadir. Selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Adimulyo. Mungkin dari Pak Pengawas Pak Jailan, ini sudah bergabung, silakan. Saya persilakan, monggo. Aktif monggo. Ya sudah bisa langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati, peserta KKG yang saya hormati, alhamdulillah KKG pada hari ini telah terlaksana dengan lancar. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua saja dan semoga nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu dan untuk pelaksanaan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sigit, ya monggo nanti untuk bisa disikapi bersama baiknya seperti apa. Dan sekali lagi dari saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk melanjutkan tugas berikutnya atau selamat untuk nanti diakhiri pada kesempatan hari ini. Selamat untuk berjumpa di kesempatan lain. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Sekian saja mungkin yang akan ditambahkan oleh beliau Bu Daryati. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Daryati, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Bapak dan Ibu, demikian acara KKG pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi dari Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila banyak salah kata dan hilaf. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara KKG pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Pao,